Zainal Abidin akan mempresentasikan Modul 3 dan 7 mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD. Inilah presentasi dari kelompok kami. Modul 3. Prosedur pengembangan kurikulum. Kegiatan belajar pertama. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Secara umum, prinsip berarti azas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Dari pengertian di atas, tersirat makna bahwa kata prinsip itu menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan. Prinsip juga mencerminkan tentang hakikat yang dikandung oleh sesuatu, mungkin produk atau proses, dan bersifat memberikan rambu-rambu atau aturan main yang harus diikuti untuk mencapai tujuan secara benar. Prinsip umum pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Yang ketiga, prinsip fleksibilitas. Dan yang keempat, prinsip integritas. Dalam realitas empiris, semua keterampilan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. Tindakan individu merupakan paduan aspek fisik, mental, emosional, dan intelektual. Penyusunan KTSP dikembangkan berdasarkan 7 prinsip berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang ketujuh, belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Prinsip khusus pengembangan komponen kurikulum. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan pada jangka panjang, menengah, maupun pendek atau khusus bersumber pada 1. Ketentuan dan kebijakan dari pemerintah. 2. Survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat. 3. Survei tentang pandangan para ahli. 4. Survei tentang sumber daya manusia. 5. Pengalaman negara lain. Dan yang keenam adalah penelitian. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. 1. Perlu penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. 2. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Yang ketiga, unit-unit kurikulum disusun berdasarkan urutan yang logis dan sistematis. prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Hendaknya memperhatikan hal-hal berikut: menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah, juga mendorong penggunaan sumber belajar yang ada di rumah dan masyarakat, mendorong berkembangnya kemampuan baru, lebih mengaktifkan siswa atau guru atau keduanya dapat mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor, cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran, memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa, memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat.
yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. 1. Alat atau media apa yang diperlukan? Sudah terjadi, ada penggantinya. Jika perlu dibuat, siapa yang membuat? Berapa biayanya? Berapa lama waktunya? Bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran? Apakah dalam bentuk modul atau paket belajar? Bagaimana pengintegrasian dalam keseluruhan kegiatan belajar? Hasil terbaik diperoleh dengan penggunaan multimedia. Yang berkenaan dengan penilaian. 1. Bagaimana karakteristik kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites. 2. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tes. 3. Apakah tes tersebut berbentuk uraian atau pilihan. 4. Berapa banyak butir tes yang perlu disusun. 5. Apakah tes tersebut administrasikan oleh guru atau siswa? Beberapa prinsip dalam pengelolaan hasil penilaian. 1. Norma penilaian apa yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes. 2. Apakah digunakan formula GOESI? 3. Bagaimana mengubah skor mentah ke dalam skor massa? 4. Standar apa yang akan digunakan? 5. Untuk apakah hasil tes digunakan? Kegiatan belajar 2. Langkah-langkah pengembangan kurikulum. 1. Analisis dan diagnosis kebutuhan. 2. Perumusan tujuan. 3. Pemilihan dan pengorganisasian materi. 4. Pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. 5. Pengembangan evaluasi. Modul 7. Kegiatan pembelajaran 1. Kebutuhan pendidikan pada masa depan. Karakteristik masyarakat Indonesia pada masa depan. Kecenderungan kehidupan masyarakat di masa depan sering memperoleh perhatian banyak pihak, terutama oleh para ahli masa depan futuris, dengan berbagai aplikasinya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Menurut pandangan John Naisbitt, ada 10 kecenderungan besar yang akan terjadi di masa depan tersebut, yaitu 1. Dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Yang kedua, dari teknologi yang dipaksakan ke teknologi sentuhan tinggi. Yang ketiga, dari ekonomi nasional ke ekonomi dunia. Dari perencanaan jangka pendek ke perencanaan jangka panjang. Yang kelima, dari sentralisasi ke desentralisasi. Yang keenam, dari bantuan institusional ke bantuan diri. Dari demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipatoris. Yang kedelapan, hierarki ke penjaringan. Yang kesembilan, dari utara ke selatan. Yang kesepuluh, dari suatu pilihan ke pilihan majemuk. Menurut Mario De Fantini 1986 mengemukakan berbagai implikasi dari kecenderungan terhadap dunia pendidikan yang meliputi aspek. Yang pertama, aspek kurikulum. Yang kedua, manajemen pendidikan. Ketiga, tenaga kependidikan. Yang keempat, strategi.
Yang kelima, metode pendidikan. Beberapa karakteristik umum masyarakat pada masa depan. Yang pertama, masyarakat dalam era profesionalisme. Yang kedua, masyarakat dalam era transportasi, komunikasi, dan informasi. Yang ketiga, masyarakat dalam era perkembangan iptek. Yang selanjutnya, masyarakat dalam era globalisasi. Menurut Selo Sumarjan 1993, globalisasi adalah proses penyebaran rasa, cipta dan karya suatu pembudayaan hingga diterima diadopsi oleh kebutuhan lain di seluruh dunia. Pada saat ini dan di masa mendatang, pengaruh era globalisasi akan semakin terasa, terutama dengan semakin banyaknya saluran informasi yang tersedia seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, telepon, faksimiil, komputer, internet, satelit, komunikasi, sekolah, bahkan informasi langsung yang dibawa oleh pengunjung. Dengan kemajuan teknologi, transformasi, dan komunikasi, maka globalisasi sering pula diartikan sebagai gejala mengurutnya dunia. Global screen gate, karena jarak yang jauh dapat ditempuh dalam waktu yang makin pendek dan informasi dari segala penjuru dunia dapat diperoleh dalam waktu yang makin cepat. Globalisasi itu ditandai dengan 1. Meningkatnya interaksi antar warga dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Semakin banyaknya informasi yang tersedia dan dapat diperoleh. Yang ketiga, meluasnya cakrawala intelektual. Yang keempat, munculnya arus keterbukaan dan demokrasi, baik dalam politik maupun ekonomi. Yang kelima, memanjangnya jarak budaya antara generasi tua dan juga muda. Yang keenam, meningkatnya kepedulian akan perlunya penjagaan keseimbangan dunia. Yang ketujuh, meningkatnya kesadaran akan saling ketergantungan ekonomis, serta yang terakhir atau yang kedelapan, mengaburnya batas kedaulatan wilayah tertentu karena tidak terbendungnya informasi. Menurut Selo Sumarjan pada tahun 1993, dalam proses globalisasi, budaya yang kuat dan agresif adalah budaya yang bersifat progresif, yaitu yang mengandung ciri-ciri sebagai berikut. 1. Cara berpikir yang rasional dan realistik. 2. Kebiasaan membaca yang tinggi. Yang ketiga, kemampuan mengembangkan dan menyerap ilmu pengetahuan yang banyak dan cepat. Yang keempat, terbukanya untuk inovasi, bahkan selalu mencari hal-hal baru. Yang kelima, pandangan hidup yang berdimensi lokal, nasional, dan juga universal. Yang keenam, mampu memprediksi dalam merencanakan masa depan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, teknologi yang senantiasa berkembang dan digunakan. Masyarakat dalam era perkembangan iptek. Masyarakat Indonesia pada masa depan berada pada era perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang semakin cepat. Beberapa kalangan menyebutnya dengan istilah peledakan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Peledakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat berdampak positif dan juga berdampak negatif. Dampak positif peledakan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain: 1.
memudahkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang terjadi di dunia. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi membantu mengembangkan piranti yang dapat mengatasi berbagai kekurangan atau keterlambatan alat indera manusia. Yang ketiga, piranti yang dihasilkan akan membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Nah, sedangkan dampak negatif peledakan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain: 1. Akan timbulnya kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia belum siap menerima limpahan ilmu pengetahuan dan juga teknologi itu. Yang kedua, peledakan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berubah menjadi tantangan yang cukup berat di masa yang akan datang. Masyarakat dalam era transportasi, komunikasi, dan informasi pada masa depan terjadi arus transportasi, komunikasi, dan juga informasi yang semakin cepat dan padat. Dalam bidang transportasi, selama berabad-abad manusia mengadakan perjalanan dengan berjalan kaki. Pada sekitaran 6.000 tahun sebelum Masehi, angkutan yang paling cepat adalah unta dengan kecepatan 8 mil per jam. Nah, pada tahun 1600 sebelum Masehi, kereta kuda dengan kecepatan 20 mil per jam. Pada tahun 1925 lokomotif ditemukan mencapai kecepatan 13 mil per jam. Sedangkan pada tahun 1938 manusia mengudara dengan kecepatan 400 mil per jam. Dan pada tahun 1960 adanya roket dengan kecepatan 4.800 mil per jam, dan saat ini astronot mengitari bumi dengan kecepatan 18.000 mil per jam. Masyarakat dalam era profesionalisme. Salah satu karakteristik penting masyarakat di masa depan adalah meningkatnya kebutuhan akan pelayanan profesionalisme dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Hal ini terjadi tidak terlepas dari 3 hal. 1. Adanya kecenderungan globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat. Yang kedua, perkembangan arus informasi. Dan yang ketiga adalah komunikasi dan transformasi yang semakin padat dan juga cepat. Kebutuhan pendidikan masa depan. Masyarakat masa depan adalah masyarakat yang selalu berubah, dan perubahan itu sendiri tiada bisa ditunda, apalagi ditolak. Perubahan masyarakat tidak hanya dalam 1 atau 2 fase kehidupan, melainkan menyeluruh dan bersifat global. Pendidikan berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia yang harus dihasilkan pendidikan di masa depan tersebut adalah mereka memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memiliki kreativitas. Dan yang ketiga, memiliki solidaritas sosial. Hartilar tahun 1993 ada 10 kecenderungan perkembangan sistem pendidikan nasional, yaitu 1. Pemerataan pendidikan. Yang kedua, kurikulum yang relevan dengan perkembangan nasional. Yang ketiga, proses belajar mandiri. Yang keempat, tenaga pendidikan yang profesional. Yang kelima, pendidikan pelatihan yang terpadu. Keenam, pendidikan tinggi sebagai partner in progress. Ketujuh, pendidikan kelanjutan. Kedelapan, pembiayaan yang memadai. Kesembilan, partisipasi masyarakat. Kesepuluh, manajemen pendidikan yang efektif.
beberapa hal mengenai kebutuhan pendidikan masa depan. 1. Kemampuan dasar yang kompetensi keagamaan. Yang kedua, kompetensi akademik, kompetensi ekonomik, kompetensi sosial pribadi. Yang kedua, kemampuan belajar sepanjang hayat. Kemampuan belajar sepanjang hayat. Yang A adalah pemanfaatan teknologi. Yang B, pendidikan moral. Kegiatan belajar kedua, profil kurikulum masa depan. Profil kurikulum masa depan ada dua, yaitu konsep dan prinsip kurikulum masa depan. Yang kedua, fokus muatan kurikulum SD masa depan. Konsep dan prinsip kurikulum masa depan. Kurikulum masa depan atau furniture kurikulum adalah suatu perencanaan seluruh program perencanaan masa depan dijadikan sebagai salah satu elemen yang utama dalam merancang atau mengembangkan kurikulum. Prinsipnya bahwa perancang kurikulum tidak dibuat untuk mengubah masa kini sekalipun fenomenanya selalu berubah dibandingkan dengan masa kini. Yang kedua, fokus muatan kurikulum pada masa depan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan dasar yaitu untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, dari tujuan pendidikan dasar tersebut dirumuskan 17 standar kompetensi kelulusan satuan pendidikan sekolah dasar yang dikembangkan ke dalam 5 standar kompetensi kelompok mata pelajaran atau SKKMP. Standar kompetensi kelompok mata pelajaran SKKMP sebagai berikut. 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. 3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan mengembangkan logika, kemampuan berpikir dan analisis peserta didik. 4. Kelompok mata pelajaran estetika bertujuan membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. 5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan bertujuan membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani dan menumbuhkan rasa sportivitas. SKKMP di atas kemudian dikembangkan menjadi standar kompetensi mata pelajaran SKKMP yang terdiri atas 8 mata pelajaran yang diajarkan di SD, yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan agama. 2. Pendidikan kewarganegaraan. 3. Matematika. 4. Bahasa. 5. Ilmu pengetahuan alam atau IPA.
6. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS. 7. Seni budaya. 8. Pendidikan jasmani. Rangkuman gagasan tentang kurikulum masa depan yang muncul pada kegiatan seminar kurikulum masa depan sebagai berikut. 1. Pendidikan agama. 2. Pendidikan kewarganegaraan. 3. Matematika. 4. Bahasa. 5. Ilmu pengetahuan alam. 6. Ilmu pengetahuan sosial. 7. Seni budaya. 8. Pendidikan jasmani. Pendekatan pengembangan kurikulum masa depan. Pendekatan kurikulum sekolah dasar masa depan dari sudut pandang kebijakan nampaknya lebih mengarah pada penerapan pendekatan akar rumput, grassroots approach. Kenapa demikian? Pendekatan pengembangan kurikulum sekolah dasar masa depan dari sudut pandang pengorganisasian isi kurikulum nampaknya lebih mengarah pada penerapan pendekatan terpadu. Kenapa demikian? Pendekatan ini menekankan suatu keseluruhan atau kesatuan yang bermakna dan berstruktur. Pembahasan mengenai kurikulum masa depan khususnya yang kemungkinan dapat dikembangkan pada suatu pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Pendekatan pengembangan kurikulum masa depan. 1. Kurikulum dan pembelajaran terpadu. 2. Kurikulum berbasis kompetensi. 3. Kurikulum berbasis masyarakat. 4. Kurikulum konstruktivistik. 5. Pembelajaran elektronik. 6. Pembelajaran terbuka dan jarak jauh. 7. Pembelajaran kuantum. 8. Pembelajaran kooperatif. 9. Pembelajaran akselerasi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.